pagi. Apakah kalian masih sering merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari? Apakah penting membaca firman Tuhan setiap hari? Itu saja itu menjadi penting. Dan pagi hari ini kita akan melihat seberapa penting membaca firman Tuhan setiap hari lewat kisah yang mau Ibu Gracia bagikan kepada anak-anak pagi hari ini melalui kisah dari seorang bernama Antonio. Sebuah tempat di Amerika Latin, ada seorang bernama Pak Antonio. Dia adalah seorang lelaki setengah tua. Dia tinggal di sebuah perkampungan kumuh, tempat di mana orang-orang kusta berada. Masuk juga Pak Antonio adalah seorang yang menyandang penyakit kusta. Lihat betapa Pak Antonio berwajah gembira dan ceria. Dia memegang sebuah buku. Di sana adalah Alkitab yang dia pegang, dan apa yang dia lakukan? Setiap hari dia memberitakan firman kepada teman-teman kustanya di perkampungan kumuh itu. Karena di perkampungan itu hanya Pak Antonio saja yang bisa membaca dengan baik. Menarik sekali, teman-temannya begitu sukacita ketika Pak Antonio setiap hari membacakan firman Tuhan yang tidak bisa mereka baca. Satu hari ketika Pak Antonio sedang membaca Alkitab, tiba-tiba terasa pusing. Dia merasakan matanya perlahan-lahan mulai samar-samar. Tulisan-tulisan yang tadinya dengan jelas dapat dibaca, hari itu tiba-tiba terasa kabur. Dia merasakan sakit kepala dan dia berhenti membaca. Sampai pada satu hari ketika dokter yang biasa merawat teman-temannya di perkampungan itu datang, dokter itu memeriksa keadaan Antonio, tepatnya memeriksa keadaan matanya. Dan lewat sebuah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa mata Antonio mengalami kemunduran, bahkan di satu saat nanti Pak Antonio akan menjadi buta. Apa yang terjadi pada Antonio ketika Pak Antonio mendengar diagnosa itu? Awalnya Pak Antonio memang sedih. Dia akan kehilangan penglihatannya. Dia tidak lagi bisa membaca. Tapi yang paling menyedihkan dirinya, selain bahwa Pak Antonio akan kehilangan penglihatannya, yang paling membuat dia sedih adalah bahwa ketika dia kehilangan penglihatannya, dia tidak bisa lagi membacakan firman Tuhan. Sesaat Pak Antonio memang sedih. Sesaat Pak Antonio memang kehilangan harapan. Tetapi dia ingat, selagi masih ada waktu, dia akan mengerjakan bagian sebaiknya. Apa yang akan dia kerjakan? Ternyata anak-anak, penglihatan mata Pak Antonio memang kata dokter akan berangsur-angsur hilang. Tapi selagi masih dapat membaca dengan baik, Pak Antonio mendapatkan ide yang baik. Mulai hari itu, dia akan membaca Alkitab dengan cara menghafalkannya. Dan teman-teman di perkampungan kumuh itu dengan antusias juga berkata, "Ya Antonio, hafalkan doa Bapa kami untuk kami. Ya Antonio, hafalkan Mazmur 23. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Antonio, ayo hafalkan bagian doa Bapa kami itu supaya kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Hafalkan Mazmur Daud untuk kami Antonio." Dan memang betul, sejak hari itu Antonio membaca Alkitab dengan lebih bersemangat lagi, dengan lebih bersukacita lagi. Ayat-ayat yang biasa dia baca, dia begitu sukacita menghafalkan. Sehingga sampai pada satu hari, saat penglihatannya itu betul-betul hilang, maka Antonio sudah menghafalkan begitu banyak firman Tuhan yang dapat dia bagikan kepada teman-teman. Betul apa yang dikatakan oleh dokter kepada Antonio, sampai satu hari penglihatan Antonio betul-betul hilang. Dia tidak lagi dapat membaca ayat demi ayat yang biasa dia bagikan kepada teman-teman. Tapi seperti gambar ini, kalian bisa lihat senyum dan muka yang gembira tidak berlalu dari muka. Mengapa? Memang mata jasmaninya kehilangan kemampuan untuk melihat, tapi mata rohani justru
makin berkilau. Dia makin tahu janji firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari bukan tidak ada guna dan manfaatnya, anak. Sudahkah kalian membaca firman Tuhan setiap hari? Firman Tuhan yang kita baca setiap hari, ketika kita merenungkannya dengan baik, saat-saat kita membutuhkan, terutama di saat situasi seperti ini, kita hanya bisa di rumah, kita tidak bisa melakukan banyak kegiatan di luar. Firman Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan untuk kita. 1 ayat 1-3 demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar kebenaran firman Tuhan. Orang-orang di luar kebenaran firman Tuhan selalu saja penuh dengan keputusasaan. Tetapi bagi kita yang berharap dan bersandar kepada Tuhan adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita tidak akan pernah kehilangan pengharapan. Kita tidak pernah akan kehilangan semangat dan sukacita. Selalu ada semangat, selalu ada sukacita ketika kita melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah keadaan kita sekarang baik? Kita sehat, masih bersukacita, dan kita akan melihat bahwa semua ini akan segera berlalu. Kita akan berjumpa kembali. Mari makin semangat merenungkan firman Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja, tetapi kita masih mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tetapi kasih Kristus mengikat kita. Sampai satu hari nanti kita akan bertemu kembali di gereja dan kita akan menikmati persekutuan yang indah bersama dengan saudara-saudara. Satu hari, satu pasangan. Kita akan melihat betapa firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sulit. Firman Tuhan akan terus berbicara kepada kita. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kegiatan sepanjang minggu ini dan bersiap-siap untuk mengikuti tahun pelajaran yang baru dengan penuh semangat, dan mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.